Selamat pagi. Berikut ini kita akan mempelajari materi pertama semester ganjil untuk tahun ajaran 2020, materi pendapatan nasional. Nah, jadi kalau kita mempelajari pendapatan nasional, indikator yang diharapkan dari tiap peserta didik itu, peserta didik mampu menjelaskan, mendeskripsikan apa itu pendapatan nasional dan mampu menghitung besaran pendapatan nasional. Oke. Ini coba lihat, perhatikan peta konsep yang akan kita bahas. Ini peta konsep pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pertama, pendapatan nasional, metode perhitungannya, ada metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Dan berikutnya pendapatan per kapita, apa itu PDB per kapita dan PMB per kapita. Oke, kita langsung saja. Tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Oke, perhatikan di sini ada 4 item tujuan mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat negara. Jadi kalau sebuah negara atau sebuah perekonomian dihitung pendapatan nasionalnya, maka kita bisa melihat berapa sih pemerataan pendapatan itu untuk setiap masyarakatnya. Yang kedua, memperoleh taksiran yang akurat tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Ya, memperoleh taksiran yang akurat yang biasa dikerjakan oleh Badan Statistik untuk menilai, berkaitan juga dengan indeks harga di sini. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Jadi setiap negara perlu menghitung pendapatan nasionalnya agar negara tersebut mampu melihat, membuat, mendesain perencanaan pembangunan. Yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian. Kita tahu bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi campuran, di mana campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian itu diperlukan. Yang berikutnya, manfaat. Manfaatnya yang pertama, mengetahui struktur perekonomian negara. Kita tahu ada 3 struktur perekonomian pemerintahan sebuah negara. Struktur perekonomian sebuah negara, yang pertama ada ekonomi agraris, industri, ada jasa. Jika pendapatan nasional itu lebih tinggi diperoleh dari sektor jasa, maka dikatakan bahwa perekonomiannya adalah perekonomian sektor jasa. Jika industri dan pengolahan lebih besar menyumbang pendapatan nasional, maka dikatakan perekonomian itu adalah perekonomian industri. Yang berikutnya, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Jadi pendapatan nasional, kita bisa lihat pertumbuhan pendapatannya setiap tahunnya berapa. Nanti akan kita hitung dengan konsep pertumbuhan. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Kita ketahui bahwa setiap daerah itu berbeda-beda perekonomiannya. Ada perekonomian sebuah daerah yang surplus, ada yang defisit. Nah, jadi negara atau perekonomian bisa membedakan, mempetakan, oh negara ini surplus, daerah ini surplus, daerah B defisit. Nah, nanti kalau kita belajar APBN ada konsep fungsi distribusi. Jadi dari tempat yang surplus diberikan ke tempat yang defisit. Dapat dijadikan dasar pembandingan dengan perekonomian negara lain. Pembandingan dengan perekonomian negara lain. Pendapatan nasional bisa dijadikan patokan bahwa sebuah negara itu dikatakan negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Jadi kita bisa menempatkan negara kita berada di mana. Ya, nomor 5, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Sama seperti tujuan tadi, bahwa sistem perekonomian kita kan bahwa pemerintah itu melakukan campur tangan. Jadi
dengan pendapatan nasional itu bisa memberikan patron-patron atau ukuran-ukuran untuk pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk perkembangan perekonomian masyarakat. Oke, yang selanjutnya apa itu pendapatan nasional? Oke, apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional atau national income adalah pendapatan yang diterima oleh suatu negara selama 1 tahun yang diukur dengan nilai uang. Pendapatan yang diterima suatu negara selama 1 tahun. Jadi Pak, kalau 1 tahun sudah selesai, tahun berikutnya dihitung lagi, ya, dihitung kembali. Jadi setiap tahun nanti akan kita lihat growth-nya berapa, pertumbuhannya berapa. Seperti tadi ada fungsinya untuk membandingkan tiap tahun. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Di situ nanti kita akan lihat apakah ada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian itu. Oke, itu dia. Sekarang berikutnya metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional itu yang pertama ada yang dikenal dengan sebutan pendekatan produksi. Pendekatan produksi atau biasa dikenal dengan sebutan production approach. Production approach. Pendekatan produksi, perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi yaitu menjumlahkan seluruh nilai tambah atau biasa dikenal dengan sebutan value added dari setiap sektor produksi, ya, setiap sektor produksi. Dari setiap sektor produksi dijumlahkan seluruhnya. Kita ambil contoh, ya. Contoh, saya mau ambil dari sektor industri, sektor pertanian atau perkebunan. Saya ambil perkebunan, sektor perkebunan. Kalau kita lihat pakaian kita ini kan udah panjang prosesnya. Pertama dari pertanian kapas. Setelah pertanian kapas lanjut ke benang, ya kan? Industri benang. Setelah industri benang kan kain. Nah, setelah industri kain, pengolahan kain, lalu pakaian jadi. Nah, pakaian jadi. Ini dia. Ya, 4. Ini satu sektor loh. Ini masih satu sektor. Kita lihat pertanian kapas diolah jadi benang, benang jadi kain, kain gelondongan, kain berubah menjadi pakaian jadi. Contoh, ya. Contoh. Kapas 1 kilo bisa menjadikan benang 1 gulungan. Nah, 1 gulungan. 1 gulungan. Ini kain bisa jadi 1, apa ukuran untuk kain? 1 meter lah, begitu. 1 meter. Nah, 1 meter. Lalu pakaian jadi 1 buah. Nah, 1 buah. Satu buah ya pakaiannya namanya, ya. Oke, entah apa satuannya boleh lah ya nanti. 1 kilo kapas dihargai 4.000. Nah, 1 kilo kapas tadi kan jadi 1 gulungan. 1 gulungan ini dihargai 20.000. Nah, 1 meter dihargai 80.000. Nah, 1 buah pakaian dihargai 150.000. Jadi kalau kita dikatakan, hitunglah berapa sih pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, maka yang kita jumlahkan adalah nilai tambah. Nilai tambahnya berapa?
perubahan dari kapas ke benang, dari benang ke kain, dari kain ke pakaian jadi. Contohnya ini tadi berapa nih? 16.000. Ini 60.000. Yang ini 70.000. Jadi totalnya 146.000. Inilah pendapatan nasional dari sektor perkebunan, pertanian, kapas. Pak, jadi kalau pertanian lain dihitung lagi? Ya dihitung. Ini kan kita ambil cuma satu sampel doang. Jadi, oke, ini ya, jumlahkan seluruh nilai tambah setiap sektor produksi. Yang kedua adalah pendekatan penerimaan atau income approach. Pendekatan penerimaan. Kalau dikatakan pendekatan penerimaan, maka kita jumlahkan seluruh penerimaan yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi. Kita tahu faktor produksi itu ada dua, ada asli, ada turunan. Apa aja faktor produksi asli? Sumber daya alam, sumber daya manusia, turunan, modal, dan skill. Nah, ini dia. Jadi penerimaannya apa? Penerimaan untuk sumber daya alam namanya rent, atau disimbolkan dengan R huruf kecil. Ini sewa. Oke. Sumber daya manusia, wage, atau W, gaji atau upah. Nah, sementara untuk modal, bunga modal, interest atau I, ya, bunga modal, bunga. Sementara skill itu ada profit atau laba. Jadi rumus pendapatan nasional dengan metode income approach, R tambah W tambah I tambah P. Oke ya. Yang ketiga ada yang namanya pendekatan pengeluaran. Kalau kita katakan pengeluaran, maka kita menjumlahkan seluruh pengeluaran pelaku ekonomi. Atau pendekatan pengeluaran ini dikenal dengan sebutan expenditure approach. Jumlahkan pengeluaran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi siapa aja? Nih, ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga pemerintah, dan ada rumah tangga masyarakat luar negeri. Pengeluarannya disimbolkan dengan C atau consumption. Rumah tangga produsen pengeluarannya investment atau I huruf besar. Pemerintah G atau government, sementara untuk masyarakat luar negeri X min M. Maka rumus pendapatan nasional dihitung dengan cara C tambah I tambah G tambah X min M. Ini dia. Oke ya, sekali lagi pendapatan nasional dihitung dengan rumus C plus I plus G plus X min M. Contoh, ini ada soal OSK. Ini ada contoh soal OSK tahun 2013. Oke, perhatikan. Disebutkan
Perhatikan data pendapatan nasional. Perhatikan data pendapatan nasional dalam miliar rupiah. Ada upah 5.900, bunga 300, belanja pemerintah 220, 2.200, pertanian 4.200, laba 4.200, konsumsi, ekspor, pertambangan, sewa, dan seterusnya. Lalu katanya berdasarkan data di atas, besarnya pendapatan nasional menurut pendekatan penerimaan adalah. Ini termasuk soal yang relatif sangat mudah. Anda cukup melihat metode penerimaan, maka kita butuh yang ini, RWIP. Anda cuma butuh itu saja. Tentukan yang mana rent, yang mana wage, yang mana interest, yang mana profit. Oke, kita bisa lihat yang pertama, contoh soal OSK tahun 2013 nomor 19. Nah, ini masih relatif sangat mudah sekali. Oke, upah katanya upah, ya kan? Upah 5.900. Lalu cari rent, ada nggak rent? Sewa. Ada sewa 400. Sewa 400. Ada lagi interest. Ada interest tidak? Ada interest. Bunga ada 300. Bunga 300. Berikutnya ada profit atau laba. Ada 4.200. Profit 4.200. Yaudah jumlahkan aja. 5.900 tambah 400, 63. 63 tambah 300, 66. 66 tambah 4.200, 10.800. Maka pendapatan nasional dengan model penerimaan soal OSK 2013 nomor 19, 10.800. Jawabannya C. Sudah? Oke, next. Contoh soal kedua. Kita cek lagi, ada soal OSK nomor 34. Nomor 34. Sama, ini soalnya modelnya sama sebenarnya dengan nomor 19 tadi. Cuman ini konsepnya bahasa Inggris, mungkin agak lebih rumit. Tapi nggak ada kerumitan sebenarnya. Anda cukup cari yang mana sih yang termasuk metode penerimaan atau yang mana termasuk metode pengeluaran. Nomor 34, national income data in billion rupiah from a country are as follows. Household consumption ada 1.500, investment 2.500, government expenditure 4.000, interest 1.050, wages 700, rent 100, company profit 4.450, ekspor neto 1.200. Perhatikan di sini ekspor neto ya. Ekspor neto berarti X min M, positif. Ekspor neto X min M ini. X untuk ekspor, M untuk impor. Nah, ini dia pengeluaran. Anda cukup mengetahui yang mana konsep untuk pengeluaran, yang mana konsep penerimaan. Untuk kuis, untuk soal-soal akan Bapak munculkan melalui setelah video ini nanti akan Bapak berikan melalui WA group.